Oke, selamat malam. Hari ini kita kedatangan Innova diesel manual G 2014 ya. Jadi dengan keluhan overheat atau suhu temperatur mesinnya dia naik. Nah, kita cek dulu penyebabnya. Kita nggak mau langsung ngejudge apakah harus turun mesin ataukah harus ganti packing atau bagaimana. Kita harus selalu biasakan sebelum kita memvonis satu penyakit pada kendaraan, kita harus melakukan pemeriksaan secara detail dulu. Nah, jadi overheat ini penyebabnya yang pasti ada di sistem pendingin pada radiator. Nah, ini radiatornya. Nanti sudah kita lepas ya. Jadi pada saat kita cek di tangki cadangannya ini tadi, pada saat kita isi air, ternyata ada gelembung-gelembung dan dia pada saat dingin, masih posisi dingin, airnya tidak begitu berkurang banyak. Tetapi begitu dia posisi panas, airnya langsung habis, cepet banget habisnya turunnya. Saya tambah lagi, ternyata masih ada bocor. Nah, pada saat saya cek di sistem pendinginnya atau di radiatornya juga aman, tidak ada kebocoran, tidak ada bekas bocor juga. Kemudian saya cek di bagian mesin, ternyata di bagian water pump itu ada bekas bocoran yang sudah cukup lama dibiarkan bocor ya. Jadi ini yang warna oranye, nah ini bekas air ya, ini bekas jalan air. Kalau mobil atau mesin mobil ini menggunakan coolant, maka bekasnya dia akan sangat terlihat karena coolant itu dia berwarna sangat terang, bisa hijau bisa merah ya. Maka fungsi dari air pendingin dia diberi warna yang sangat cerah itu memang fungsinya untuk bila mana terjadi kebocoran dia terlihat. Nah, ini bekasnya air, ini juga cukup lama ini, kayak sungai-sungai ini, bekas sungai ini. Nah, ini di bagian water pump. Jadi pada saat panas dia ada tetesan yang cukup deras juga di sini ya. Ya, ini dia penampakannya. Nah, ini bagian packingnya. Ini yang teyeng-teyeng ini ya, itu bekas bocornya air. Jadi pada saat saya buka tadi, baut 10-an keliling ini juga cukup mudah, nggak begitu berat. Jadi kemungkinannya di sini karena momen bautnya yang kurang tepat ya, jadi sehingga menimbulkan bocor di bagian bawah. Kalau kita cek radiatornya juga aman, nggak kocak, pumpnya ini nggak ada masalah. Nah, nanti mungkin kita cek lagi juga pada bagian termostat untuk memastikan termostatnya juga bekerja dengan baik. Kalau kita ngecek termostat pada posisi mesin nyala itu bisa kita cek ya. Jadi pada saat mesin nyala ada perbedaan. Jadi di bagian atas biasanya dia dingin, kemudian bagian bawah agak hangat. Kemudian pada saat termostat terbuka, bagian pipa yang atas ini dia agak hangat, kemudian panas, kemudian turun ke bawah menjadi agak dingin. Jadi ada perbedaan suhu. Kemudian tadi saya cek semua, ternyata mesin Innova ini, mobil Innova ini overheat dikarenakan adanya kebocoran pada sisi water pump. Nah, ini ya. Jadi untuk teman-teman pada saat terjadi overheat pada kendaraan, jangan buru-buru langsung ditambah air. Jadi pada saat dia temperaturnya naik, pastikan mobil parkir di bagian sisi jalan yang aman, kemudian matikan mesin, biarkan dia dingin, jangan dibuka, tutup radiatornya karena di situ masih ada banyak tekanan. Menunggu dulu agak dingin, kemudian kita buka tutupnya, biarkan dingin dulu. Jadi pada saat panas jangan dibuka, biarkan dingin sampai benar-benar agak dingin, baru kita buka, baru kita isi air, baru nanti kita rolling ke bengkel atau menuju ke bengkel. Karena kalau misalkan pada saat posisi panas kita buka, maka semburan air panas nanti akan keluar semua. Nah, kalau misalkan sudah keluar semua langsung kita tambah air, itu yang membuat mobil atau mesin itu langsung mulet. Biasanya itu yang sering terjadi. Pada saat mobil masih panas mesinnya, langsung kita kasih air yang dingin, maka dipastikan akan terjadi deformasi pada silinder kop. Nah, sehingga kita harus turun
mesin, karena kompresinya pasti akan berkurang karena ada pembengkokan pada sisi silinder blok mesin gitu. Ini tadi usernya juga cukup tahu ya, cukup mengerti. Jadi pada saat dia temperaturnya panas dia minggir, kemudian dibiarkan dingin dulu, kemudian ditambah air, baru jalan lagi gitu terus sampai rolling ke bengkel ini tadi. Nah, water pump sendiri ini fungsinya adalah sebagai pompa ya, untuk mensirkulasikan air ke seluruh mesin. Buka. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, yang akan kita perbaiki nanti water pump kita pastikan aman, tidak ada masalah, tidak ada kebocoran juga. Maka kita akan lem ulang di sini. Kita lem ulang. Kemudian nanti kita pasang. Kemudian radiator ini juga kita akan servis ya. Kita sogrokkan karena di bagian sisi sini ini jalannya air itu biasanya sumbat. Karena mobil ini memakai air biasa, maka dipastikan air dalam radiator ini pasti akan kotor. Jadi kita harus sogrokkan ini di tukang servis radiator ya. Ini kemudian fan pel kita cek, ini juga oilnya ganti, timing belt juga oilnya ganti, kipas juga masih aman. Nah, itu sekilas apa ya, wawasan ya, berbagi pengalaman pada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Ini juga nanti kita akan servis kebocoran di cover valve-nya ya. Nah, di sini juga sudah ngembus oli. Maka nanti yang kita ganti adalah seal cover valve di sini. Nanti setelah kita pasang lagi, maka kita akan ganti coolant supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa kok kita pakai coolant? Karena air coolant juga mengandung dia zat anti beku ya, yang pasti kemudian anti karat juga. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat malam.